Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Nah, untuk mata pelajaran hari ini, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk materinya yaitu tentang bahasa baku dan tidak baku. Apa sih bahasa baku dan tidak baku itu? Nah, bahasa baku merupakan ragam bahasa yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah-kaidah yang dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud yaitu bisa dengan pedoman ejaan EYD, ejaan yang disempurnakan. Ada juga tata bahasa baku. Lalu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan yang terakhir yaitu PUB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa tidak baku merupakan ragam bahasa yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memengaruhi kaidah-kaidah standar yang sudah dijelaskan tadi. Nah, bagaimana sih kita tahu bahwa itu bahasa baku, bahwa itu kata baku atau tidak? Di sini juga terdapat ciri-ciri dari bahasa baku dan juga bahasa tidak baku. Ciri-ciri dari bahasa baku yaitu tidak dipengaruhi bahasa daerah atau bahasa asing. Jadi, bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Bahasa baku di sini murni bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua yaitu bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Nah, bahasa baku tidak dipakai untuk kita melakukan percakapan kepada teman kita, misalnya teman sekelas. Kita melakukan percakapan menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi, terkadang kita tidak menggunakan bahasa baku. Misalnya, bahasa baku Anda. Nah, untuk berbicara dengan teman sebaya, untuk berbicara dengan teman sekelas, kita tidak menggunakan bahasa tersebut. Jadi misalkan kita menggunakan kamu, elo. Nah, yang ketiga yaitu pemakaian imbuhan secara eksplisit atau nyata atau kelihatan. Jadi biasanya bahasa baku, kata baku itu tidak pemakaian imbuhan secara eksplisit. Selanjutnya yaitu pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Biasanya bahasa baku menggunakan bahasa yang sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Konteks itu keadaan. Dan yang selanjutnya yaitu tidak rancu. Jadi bahasa baku tidak memiliki unsur kerancuan. Di sini bahasa baku sudah baik dan benar. Yang selanjutnya yaitu tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme di sini merupakan pemakaian kata yang lebih dari yang diperlukan. Jadi kita menggunakan kata yang berlebihan. Contohnya, misalkan kita harus dan wajib saling menghormati. Nah, di sini sudah ada kata harus, maka tidak perlu kita menggunakan kata wajib. Jika kalian sadar, tadi saya juga tidak menggunakan bahasa baku, yaitu ada unsur pleonasme. Saya tadi mengatakan contohnya, misalkan. Nah, itu sudah merupakan contoh dari pleonasme. Kita menggunakan bahasa yang terlalu berlebihan. Yang terakhir yaitu tidak mengandung hiperkoreksi. Hiperkorek di sini merupakan memperbaiki secara berlebihan. Jadi, jangan terlalu memperbaiki kata atau kalimat. Jika nantinya hasilnya akan berbalik, malah lebih tidak baku, lebih tidak baik dan benar. Lalu ciri-ciri
bahasa tidak baku, yaitu bahasa tidak baku biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Jadi contohnya seperti percakapan antara kalian dengan teman-teman kalian, misalnya teman sekelas. Yang selanjutnya yaitu dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing. Dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Jadi karena perkembangan zaman, bahasa juga dapat berubah. Misalkan contoh kata gratis. Nah, kita tahu bahwa dalam bahasa Indonesia itu dikatakan gratis. Tapi karena dengan adanya perkembangan zaman, maka bentuknya dapat berubah-ubah. Kita tidak menggunakan kata gratis lagi. Misalkan kita pada teman kita, bagaimana jualanmu hari ini? Aku mau dong dapat gretongan. Nah, kata gretongan itu juga kata gratis. Namun karena perkembangan zaman, jadi kita menggunakan bahasa gaul saja, yaitu gretongan. Yang selanjutnya yaitu memiliki arti yang sama meski terlihat beda dengan bahasa baku. Contohnya sama seperti yang tadi, yaitu gratis dan juga gretong. Memang tidak terlihat sama, beda sekali antara kata gratis dengan gretong. Namun artinya juga memiliki, kita tidak perlu membayar. Nah, itu dinamakan bahasa tidak baku. Nah, bagaimana caranya kita mempelajari bahasa baku dan juga tidak baku? Kita harus banyak-banyak membaca. Kita teliti apakah itu bahasa baku ataukah itu bahasa tidak baku. Lalu apa fungsinya kita mempelajari bahasa baku dan tidak baku ini? Jadi fungsi bahasa baku yaitu pemersatu. Maksudnya adalah jika kita menggunakan bahasa baku, kita dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Misalkan kita bertemu dengan orang asing. Kita berbicara bahasa Indonesia, tentunya orang asing tersebut tidak mengerti. Nah, karena kita memiliki identitas, kita menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia, orang tersebut jadi kenal bahwa kita itu merupakan orang Indonesia. Yang kedua yaitu pemberi kekhasan. Seperti yang tadi, tidak jauh berbeda jika kita menggunakan bahasa Indonesia dengan bahasa baku, kita tidak perlu menjelaskan kepada orang lain bahwa kita itu terlahir di Indonesia atau kita itu orang Indonesia asli. Karena kita menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa yang baik dan benar. Lalu, bahasa baku juga berfungsi sebagai pembawa kewibawaan. Contohnya seperti guru mengajar di kelas. Guru biasanya menggunakan bahasa baku. Karena bahasa baku tersebut memang guru biasanya lebih berwibawa karena bahasanya lebih sopan dan santun. Yang terakhir yaitu kerangka acuan. Jadi bahasa baku menjadi tolak ukur benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Nah, jadi itu materi kita hari ini, yaitu bahasa baku dan tidak baku. Mungkin materi kita hari ini cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.